A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi rabbil alamin. Nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Ayyuhal kiram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, aula qudratalahu ala taslimih. Tidak sah menjual barang yang kita tidak bisa mendatangkannya, seperti barang yang dicuri malah kita jual. Kemarin sudah. Au bila sighah. Ya. Bila sighah ini adalah, sighah itu artinya lafadz saya jual terus saya terima. Nah, itu jumhur ulama mengatakan jual beli itu harus ada sighahnya, akadnya. Seperti saya jual, saya terima. Ya, walaupun ya sekarang ya fatwa ulama-ulama banyak mengatakan tanpa sighah pun udah sah. Apalagi kita di Indomaret kan nggak ada sighah kan? Kita kasir itu kan nggak ada lafadz. Ya, tetapi itu udah sah. Seperti itu ya. Tapi asalnya di kitab-kitab mazhab terutama Syafi'i itu tidak sah. Yang namakan dengan bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah, jual beli tanpa ada sighah. Seperti itu, seperti di supermarket dan sebagainya. Tapi itu sah. Ya. Baik. Kemudian yang enggak sah adalah wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki kal hurri. Menjual sesuatu yang memang tidak bisa dimiliki, seperti al-hur, manusia merdeka seperti kita. Ada namanya human trafficking. Itu tuh selain haram, itu juga tidak sah. Karena manusia merdeka itu tidak bisa dimiliki walaupun dengan harga seberapapun. Ya. Ya, perbudakan ya. Walaupun perbudakan ada loh ya. Perbudakan itu ada, tetapi sebabnya itu nggak ada sekarang. Jadi kalau sebabnya ada lagi, itu akan ada lagi. Apa definisinya perbudakan dalam Islam? Ini harus tahu kita ya, bahwasanya kita itu sering dituduh agama Islam itu ada perbudakan. Padahal perbudakan itu ada beribu-ribu tahun sebelum Islam, dan Islam datang itu perbudakan sudah ada, tapi sama Islam diatur. Definisinya apa? Ajzun, ya. Ajzun ma'nawiyun sababuhul kufru. Lemah yang sifatnya itu adalah maknawi yang disebabkan oleh kekafiran. Dan perbudakan itu hanya terjadi apabila ada perang. Ketika ada perang, kafir itu kalah, kafir yang masuk ke Islam itu jadi statusnya budak. Jadi pertamanya ada perang. Dia dijadikan budak itu, dan nanti pun dia Islam, kalau dia sumpah nggak memenuhi, suruh memerdekakan. Kalau dia memukul budaknya harus dimerdekakan. Kalau dia nanti melakukan jima di nahar Ramadan, memerdekakan. Jadi itu semacam hukuman adil. Dia memerangi terus masuk di kita, lah kita budak, dan budak itu wajib dikasih makan, wajib kasih minum, wajib diberikan pakaian, tidak boleh bekerja berlebih kemampuannya, dimuliakan seperti itu. Bahkan di zaman itu ya nggak sedikit ya orang itu yang memilih budak karena dia nggak wajib kerja, dia hidupnya sudah terjamin. Seperti itu. Baik. Jadi itu. Wa yahrumu bai'u mimma la tu'amiliki kal hurri wal ardil mawat. Ya, ini zaman sekarang enggak ada. Di Indonesia terutama, di negara Arab mungkin masih ada. Al ardul mawat. Al mawat itu artinya adalah tanah yang tidak memiliki kepemilikan, seperti tanah di hutan, tanah di pedalaman. Itu sekarang kan sudah jadi milik negara ya. Tapi di suatu masa dulu mungkin atau di negara lain itu biasanya nggak milik siapa-siapa. Artinya siapa yang bisa menghidupkan tanah itu dengan memberikan pagar, membersihkan, membabatnya, itu jadi milik dia. Di Indonesia sekarang udah nggak ada. Ya, kita lihat tuh ini tanah kayaknya nggak ada yang punya ya. Udah kayak berantakan gini. Terus kita babati, itu udah ada yang punya di Indonesia. Ya udah punya negara atau punya orang mana nggak tahu kan. Tetapi kalau zaman dulu bisa jadi ada. Lah, tanah yang nggak punya kepemilikan gitu, kita nggak boleh tak jual tanah ini ke antum ya, nggak boleh. Kecuali sudah kita hidupkan. Makanya di dalam fikih ada bab namanya babu ihya'il mawat. Bab menghidupkan tanah yang nggak punya siapa-siapa, dan setelah dia hidupkan, statusnya jadi milik si orang tersebut. Seperti kalau dia ingin jadikan kandang, dia bikin pagar. Kalau ingin jadikan kebun, dia babat pohonnya. Kalau dia ingin jadikan sawah, tanahnya dia bikin gunung-gunungan seperti itu, atau dia bikin pengairan. Lah, kalau dia sudah membuat seperti itu, maka tanah itu dinisbatkan ke dia, jadi milik dia. Dia boleh jual setelah itu. Tapi kalau masih mawat, nggak boleh.
Ya, maka ditafsirkan oleh Imam Nawawi Banten di sini al-ardul mawat ai al-ardul kharibatu. Tanah yang benar-benar masih belantara. Al-kharibah, al-ardul kharibah. Baik. Wa yahrumu bai'ul majhul. Bai'ul majhul seperti ini. Saya jual HP yang ada di counter ini. Enggak tentukan HP yang mana. Ya, seperti itu. Itu namanya bai'ul majhul. Enggak ditakyin barangnya itu mana. Ya, nah, terus itu tadi ya. Yang kemarin di pertemuan terakhir Pak Husain tadi bai'u maisa indak itu kita bahas di setelah adzan insyaallah. Wa yahrumu bai'ul majhul. Bai'u ghairu muayyan itu enggak sah. Wa yahrumu bai'un najisi kal kalbi. Nah, di mazhab Syafi'i juga enggak boleh dan di mazhab yang lain. Tidak boleh menjual barang najis seperti anjing. Kecuali anjing yang dipakai untuk menjaga ladang atau anjing yang dipakai untuk berburu. Itu pun enggak boleh pakai lafaz jual beli. Terus pakai lafaz apa? Jadi bukan mengatakan bi'tuka hadzal kalba bimi'ati alfin, tapi mengatakan naqaltu yadi. Ya, naqaltu yadi min hadzal kalbi ilaika. Jadi enggak pakai lafaz jual beli, tapi hakikatnya ada perpindahan barang dan ada harga. Tapi enggak boleh pakai ba'aya bi'u. Ya, saya serahkan seperti itu. Ya, saya adopsi seperti itu. Ya, baik. Kemudian wa kulli muskirin, setiap yang memabukkan. Ya, setiap yang memabukkan itu diharamkan dijual ya barangnya, karena di mazhab Syafi'i setiap yang memabukkan dan benda cair itu najis dan haram. Setiap yang memabukkan tapi tidak benda cair seperti pil koplo dan sebagainya itu haram walaupun tidak najis. Nah, makanya ganja di Aceh kan itu kan berupa daun, itu haram, memabukkan. Tetapi kalau diolah kemudian kena baju nggak najis. Ya, seperti itu. Baik. Terus kaidahnya gini, kullu ma askara qaliluhu fakatsiruhu haram. Setiap yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya haram. Contoh ya, normalnya yang namanya whisky itu walaupun cuma satu cangkir itu memabukkan, walaupun 1 sendok itu haram. Ya, seperti itu. Ya, kaidahnya kata Nabi SAW, kullu ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Setiap yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya itu haram. Setiap yang memabukkan banyaknya, ini kaidah ini. Jadi apapun itu kalau dia memabukkan, maka sedikitnya haram. Seperti itu. Kalau kena baju najis. Najis, yang cair najis. Mughaladzah. Najis enggak mughaladzah, mutawasithah. Baik. Mutawasithah itu artinya cukup dicuci sampai hilang bau, rasa atau warna, itu dah sah kalau 7 kali. Baik. Kemudian wa yahrumu wa kullu muskirin wa muharramin katumbur. Tumbur itu alat musik. Antum buka coba tumbur itu di Google. Itu mungkin sejenis apa ya? Rebab mungkin ya. Sejenis rebab. Rebab itu mungkin gitar bunder itu loh. Coba nanti cari nanti ya. Tak cariin coba ya. Ini pada Zuhud nggak punya HP kan? Tumbur. Nah ini kayak gini. Tumbur. Oh ya. Rebab kan? Tambura. Ini Bandura. Ya. The tambura or kisaroh. Is a ball of West Africa. gambus. Ya. Gambus. Baik. Jadi kalau nanti antum buka itu ya, jadi memang Syekh Muhammad Hasan Walad Dadau, alim al-alamah ya, beliau setelah mengobservasi dan mengumpulkan kata-kata ulama di dalam bab musik, ya. Jadi jumhur ulama ada 3 pendapat ya. Pendapat yang mentafsil, mendetailkan. Ada pendapat yang membolehkan secara mutlak, ada pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Nah, yang mentafsil itu beliau menisbatkan pendapat ini, yang mentafsilkan ini itu ke jumhur. Jadi setiap lafadz atau setiap kan di hadis Bukhari ada yang mengatakan sayatina aqwamun yastahilunal hira wal harira wal ma'azifa.
akan datang sebuah kaum yang menghalalkan al-hiro. Al-hiro itu zina. Wal hadiro, menghalalkan sutra. Padahal sutra itu untuk laki-laki kan nggak boleh, tapi dihalalkan. Wal ma'azif. Ma'azif itu adalah kullu ma yu'zafu. Setiap alat yang menyebabkan, yang mendengarkan itu yu'zafu itu yatribu. Yatribu itu artinya gini. Ketika turun hadis ini, apa yang dinamakan ma'azif di zaman itu yang ada? Kan kalau tombur ini kan memang sudah ada. Kayak seruling sudah ada. Maka yang ada di zaman itu, jumhur itu mengkategorikan itu ma'azif yang diharamkan. Yang ada, yang tidak ada di zaman itu, seperti di zaman sekarang kan banyak alat musik yang nggak ada di zaman itu ketika ma'azif turun nggak ada. Lah itu istihadi. Itu yang menjadikan khilafiyah. Lah yang kedua ada yang membolehkan secara mutlak. Berarti yang diharamkan itu apabila mengandung lafadz yang fasik, mengandung goyangan, terus menimbulkan syahwat. Selain itu, kalau nggak seperti itu mubah. Nah, itu ada pendapat yang kedua seperti itu. Pendapat yang ketiga adalah yang mengharamkan secara mutlak, walaupun nggak ada di zaman turunnya hadis ma'azif itu, lah itu juga masuk ke dalam kategori haram. Jadi memang ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, tetapi ya kita harus tahu bahwasanya sampai yang membolehkan pun, dan itu di ulama kontemporer banyak kan, yang membolehkan musik itu banyak, karena dia khilafiyah memang. Ya, itu memberikan kuyut. Tidak boleh mengandung syahwat, mengucap syahwat, lafadznya bukan lafadz yang fasik atau kufur, terus juga tidak melalaikan dari waktu sholat dan sebagainya. Nah, jadi itu penting ya. Jadi kalian pun atau kita semua ketika membahas khilafiyah itu juga kita harus menjelaskan kepada masyarakat itu kuyutnya itu menjadi khilaf sampai batasan mana? Apakah tanpa batas? Nah, seperti itu. Jadi penting itu harus disampaikan juga. Baik. Selanjutnya, wa yahrumu bai'u syai'il halal at-tahir ala man ta'lam annahu yuridu an ya'siya bihi. Juga haram menjual sesuatu yang boleh suci tapi kamu tahu yang membeli itu akan dipakai untuk bermaksiat. Contoh ya, Afwan. Ada teman anak atau kenalan anak, dia berjualan pedang. Itu halal. Karena pedang bisa jadi untuk hiasan, untuk kenang-kenangan. Tapi kalau antum tahu pedang, panah dan sebagainya yang beli itu untuk tawuran. Itu haram. Maka wa yahrumu bai'i syai'il halal at-tahir ala man ta'lam. Kamu tahu itu dia ingin ayak siabihi. Yang halal itu dipakai untuk maksiat. Ya, seperti apa anggur? Anggur yang apa? Buah itu kan halal. Tapi dia tahu beli itu dengan jumlah banyak untuk dibikin khamr. Itu jelas haram. Seperti itu. Haram menjual ke dia. Ya dia nggak jual ke dia. Menolak. Iya. Wa yahrumu bai'ul asya'il muskirah, dan diharamkan juga menjual sesuatu yang memabukkan. Ini haram. Wa yahrumu bai'ul ma'ib bila idharin li'aibihi, dan diharamkan menjual sesuatu yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli. Nah, ini kan banyak. Ya. Minus tapi nggak disebutkan. Ini juga haram. Ya, seperti itu. Baik. Wala tasihu kismatu tirkati maitin wala bai'u syai'in minha malam tufa, atau malam ya tufa aufa yufi, malam tufa duyunuhu wa wasayahu. Penting sekali bagi kita yang punya saudara yang sudah sepuh, entah itu kakek ataupun orang tua, kemudian meninggal. Kemudian pas meninggal, si mayit atau si mauruth yang diwarisi itu punya harta dan punya utang atau punya wasiat. Kemudian kita jual demi warisan padahal utang belum ditunaikan. Itu hukum menjualnya haram dan jual belinya tidak sah. Dan kalau kita makan hasil jual belinya itu nar. Jadi urutannya gini ikhwah, kalau ada orang meninggal, yang pertama adalah utang. Yang kedua adalah perlengkapan jenazah. Yang ketiga adalah ada sebelum wasiat. Yang pertama itu al-hukuk al-muta'alliqah bi aini tarikah, utang tapi masih ada wujudnya. Seperti misalkan dia pinjam uang belum dipakai. Ya, atau dia misalkan punya zakat belum dibayar. Ya, itu jadi utang dibagi dua. Utang yang berkenaan dengan barang atau uang yang ada, sama utang yang sifatnya dulu pernah minjem dipakai usaha belum dibalikan. Utang yang berkenaan dengan barang yang ada, seperti dia zakat belum dikeluarkan, terus kafaroh belum dibayar,
zakat fitri belum dibayar, itu kan berkenaan dengan beras yang ada di rumah, hewan yang ada di rumah, dagangan yang ada di rumah, dan sebagainya. Itu namanya al-hukuk al-muta'alliqah bi aini tarikah. Utang-utang yang berkenaan dengan barang yang ada. Atau dia beli motor, belum lunas, motornya masih ada. Nah, itu utang yang nomor pertama. Yang kedua adalah perlengkapan jenazah. Yang ketiga adalah al-hukuk al-muta'alliqah bi dhimmati tarikah. Utang yang sifatnya dulu pernah dipakai untuk beli modal, jual-jual, jadi uangnya sudah dipakai. Utangnya sudah nggak ada bentuk wujudnya. Tapi ada di tanggungannya. Lah, yang keempat adalah wasiat. Yang kelima, baru kalau sisa dari 4 ini, baru boleh dibagikan. Nah, kalau kita mentasarufkan untuk diri kita sebagai ahli waris, sebelum 4 ini dilalui, hukumnya tidak sah dan haram. Dan kita memakan harta haram. Seperti itu. Taib. Nah, wa tukhraju ujratu wa bai wala tasihhu bai'u malam tukhraju. Ya, malam tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana wajibaini alaih. Ini penting sekali, ikhwah. Kadang itu ada orang kaya, tapi dia belum sempat haji dan umroh. Padahal sempat di hidupnya dia, datang masa umur dia yang mana uang dia untuk haji dan umroh sudah cukup, tapi dia tidak mendaftar. Lah, berapa haji itu total untuk semuanya? 100 juta misalkan. Dan dia warisannya ada 1 miliar. Maka harus dikeluarkan 100 juta dan nanti hajinya itu badal, dihajikan orang lain. Tapi wajib dikeluarkan. Ini masuknya ke apa? Ini masuknya ke utang. Al-muta'alliq bi'ain. Seperti itu. Hajjatin wa umratin inkana alaih. Ay inkanal hajju wal umratu wajibaini alaih. Illa an yuba'a syai'un liqada'i hadhil asya' min ba'di wasiyatin yusibatin karaqiqin jana walau bi akhdhi danikin. Ini kalau sebentar. Illa an yuba'a syai'un liqada'i hadhil asya'. Ya. Baik. Jadi tidak sah kita menjual sesuatu tadi kalau masih ada utang, ada waris, ada wasiat, ada haji yang belum ditunaikan, kecuali kita ada barang, misalkan dia punya emas. Ya, emas ini dia sisakan oleh mayit ini, memang emas ini nanti untuk semua utang saya. Semua utang saya, haji saya, semua wasiat itu nanti diambil dari emas ini. Misalkan emas ini 100 gram misalkan. Lah, udah. Sisanya itu nanti dibagikan warisan nggak apa-apa. Yang jelas wasiat semuanya diambilkan dari emas ini. Ya, illa an yuba'a syai'un liqada'i hadhil asya'. Kecuali ada sesuatu yang dikhususkan untuk menyarutangi. Qadha itu memenuhi hadhil asya'. Asya' itu apa saja? Wasiat, dain, haj, umroh, dan sebagainya. Ya, kecuali ada yang dikhususkan untuk itu, maka nggak apa-apa itu. Fatarikatu kamarhunin bidzalika. Atarikah, harta warisan, itu hukumnya seperti marhunin bidzalika, seperti sesuatu yang digadekan untuk melunasi utang-utang itu semua. Jadi tarikah itu kan artinya yang ditinggalkan. Tarikatun artinya matrukah, sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi orang yang mati itu namanya hartanya tarikah. Belum dinamakan harta warisan. Masih dinamakan harta yang ditinggalkan, atarikah. Ketika 4 hal itu ditunaikan, baru sisanya namanya irthun. Jadi atarikah a'ammu minal irsi, lebih umum daripada warisan. Makanya harta tarikah itu kamarhunin, seperti harta yang dikadekan untuk hal-hal tadi. Ya, baik. Fatarikatu kamarhunin bidzalika. Karokikin jana, ya, karokikin jana. Rokik itu budak. Jana itu adalah budak yang berbuat kriminal. Jadi zaman dulu, ikhwah, ya, misalkan ya, misalkan kita punya budak, terus budak saya itu misalkan memotong tangannya tetangga saya. Baik. Lah, orang itu kalau memotong tangan, itu kan diahnya itu kan kalau satu tangan itu 50 unta. 50 unta. Atau seharga 50 unta, satu tangan.
Kalau 2 tangan ya 100 unta, 1 kaki 50 unta, 2 kaki 100 unta. Misalkan 1 jari 10 unta, 10 jari ya 100 unta. Karena 100 ini adalah diyah 1 nyawa. Jadi 1 tangan itu dihargai setengah nyawa. Jadi kalau dia memotong 4 tangan, 2 tangan, 2 kaki ya 200 unta. Ya. Tapi kalau dia membunuh sekaligus ya itu 100 unta. Atau dibunuh juga. Kecuali memaafkan maka diganti dengan 100 unta. Lah, misalkan budak kita memotong tangan seseorang. Itu kan dia harus membayar berapa? 50 unta. Padahal budak itu tidak bisa memiliki. Ar-raqiqu la yamlik. Budak itu nggak bisa memiliki. Terus dia bagaimana dia membayar 50 unta wong dia nggak punya harta? Dan tuannya juga nggak membayarkan karena tuannya bukan apa? Tukannya bukan yang melakukan kriminal. Lah, maka membayar ini ya ataupun utang ini itu ya ta'alaku bidzimatihi. Ditanggung dia apabila budak ini suatu saat nanti merdeka. Ketika dia dimerdekakan, lah ketika itulah dia diminta untuk menagih. Maka selama dia belum merdeka, maka dia belum dieksekusi gitu loh. Ya, seperti itu. Lah, kemudian makanya karokikin jana. Jadi seorang budak yang berbuat kriminal itu nanti ditanggung. Jadi seakan-akan dirinya dia itu jadi digade gitu loh. Baru ketika dia merdeka, dia boleh untuk ditagih. Nanti dia disuruh kerja, atau dia dikisos tangannya, tapi nanti setelah merdeka. Atau justru malah dimaafkan. Tapi selama dia masih budak itu dia belum bisa untuk dieksekusi seperti itu. Tapi ini zaman dulu ya ketika ada perbudakan. Makanya Syekh Nawawi Banten mengatakan gini dalam syarah. Fa inna arstu denda. Fa inna arsal jinayati denda jinayah kriminal ya ta'alaq bi raqabatihi. Itu ditanggung oleh dirinya raqabah. Walau ba'dal afwi ala diyah, walaupun dia telah mengatakan saya maafkan dari diyahnya, tapi tetap nanti dibayarkan. Walau bi akhdhi danikin, wala tasyu qismatu tarik majid. Walau bi akhdhi danik itu sebenarnya sudusu dirham. Bayangkan, kalau 1 dirham itu mungkin cuma 10.000 perak kan. Terus berarti kalau 1/60.000 itu berapa? 10.000 rupiah, itu 1/6-nya berapa? 1.000 koma kan? 1.000 koma, sedikit kan? Jadi danik ini hanya untuk permisalan, untuk mentaswir kesedikitan. Mengibaratkan sesuatu yang remeh gitu loh. Jadi walaupun kita hanya mengambil 1.000 rupiah dari harta yang ditinggalkan mayit, itu kalau belum dibayarkan utang nggak boleh. Walaupun 1.000 rupiah. Walau bi'ahdi danik, walaupun hanya 1.000 rupiah itu nggak boleh. Paham ya? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keharaman memakai uang warisan atau uang peninggalan tirkah yang belum dibayarkan utangnya itu sesuatu yang dosa seperti itu. Wa yahrumu ya an yufattiro. Nah ini yufattiro itu adalah membuat orang nggak punya keinginan lagi, nggak punya nafsu untuk beli. An yufattiro raghbatal mustari awil ba'i. Ini juga nggak boleh. Misalkan ya, saya itu ini Pak Andi ini penjual HP. Terus ana mau beli ke dia, terus ana digembosi oleh Ustaz Samsu ini. Udahlah nggak usah beli ke dia. Udahlah nggak ini. Jadi raghbatal mustari. Atau dia ingin menjual ke saya. Saya butuh, dia ingin menjual ke saya. Terus dia bilang jangan jual ke dia, biarlah dia cari dapat yang mahal aja, jangan jual. Jadi menggembosi orang biar gak jadi jual atau beli itu dosa. Walaupun jual belinya sah, tapi pelaku penggembosan itu al-mufatir itu. Fattaro yufattiru. Itu menggembosi biar gak jadi jual, gak jauh dibeli. Itu tidak boleh seperti itu. Manfaatnya apa? Sana itu membuat mudarat. Ya itu kalau mudarat kan boleh karena memang jual belinya aja udah haram gitu loh. Jual beli apa? Tapi ini secara umum jual beli yang halal gitu loh. Jual beli yang halal itu nanti masuknya bab lain gitu ya. Tapi jual beli yang halal. Baik. Wa yahrumu an yufattira raghbatal mustari awil bai'a. Kapan keharamannya?
ba'da istiqrari zaman. Setelah saya sama si Andi itu sudah deal-dealan harga, tinggal akad. Jadi haramnya itu setelah terjadi deal harga. Tapi kalau belum terjadi deal harga, itu tidak apa-apa. Ya, tapi sudah deal harga. Sebelum akad sudah deal harga. Artinya tinggal anak ngambil uang atau tinggal anak transfer atau tinggal anak tinggal akad qabil tuh gitu loh. Ya, seperti itu. Sama kayak antum sudah deal-dealan dengan calon mertua antum. Ditikung haram. Ya. Menikung sebelum akad memang. Sebelum ada akad, mungkin justru malah sebelum ada memberikan mahar dan sebagainya, tapi antum sudah datang ke orang tua dan orang tua sudah memberikan jawaban, artinya ACC. Nah, itu sudah ada jawaban kan? Itu kalau ditikung juga nggak boleh. Ya. Maka jangan sampai ya kita ini tolabul ilmi lama, putus sahabat kita gara-gara pertikungan. Ya. Ya, ini ikhwah semua nih ya. Siap ya? Baik. Itu lebih aman. Ya. Baik. Selanjutnya. Ya. Wayahrumu an yufattira ragbatal mushtari awil ba'i ba'da istiqrari thaman liyabi'a alaihi au yastariya minhu. Ya, ini itu yang di hadis dinamakan wa yahrumu saum ala saumi akhihi wa yahrumul bai' ala bai'i akhihi. Misalkan saya penjual. Terus ada orang bilang, jangan jual ke dia atau padahal saya sudah sepakat nih ingin jual ke dia. Terus jangan jual ke dia biar dia beli ke orang lain gitu loh. Jangan kamu jual ke dia HP ini jual saja ke saya. Jangan jual ke dia, jual saja ke saya. Itu namanya bai' ala bai'i akhihi. Seperti itu. Kalau syira' ala syira'i akhihi itu juga nggak boleh. Misalkan saya membeli ke Satur, terus antum bilang jangan beli ke dia. Jangan beli, kalau dia jangan jual, jangan beli. Beli saja sama saya harganya lebih murah. Nggak boleh, sama. Ya. Sebut merek itu apa? Kalau belum ada perjanjian harga sih tidak ada masalah. Kan hakikat penjual itu kan biar beli ke dirinya. Kalau beli ke dirinya kan berarti nggak beli ke dia. Tapi nggak apa-apa, karena itu hanya persaingan jual beli yang belum ada kesepakatan. Misalkan ini saya sudah kesepakatan sama dia dengan harga 1 juta, terus antum bilang jangan beli ke dia, beli aja sama saya cuma 500.000. Tapi sudah sepakat ini. Ya iya itu, seperti itu. Ya. Wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari asyad. Dan lebih haram lagi apabila penikungan jual beli ini itu di masa khiyar, keharamannya lebih besar. Masa khiyar itu apa? Jadi ini jarang yang diketahui ya. Jadi ada namanya dalam jual beli itu namanya khiyarus syart. Khiyarus syart itu adalah seorang pembeli atau penjual itu boleh melakukan cancel selama 3 hari sejak akad jual beli. Dan itu disyaratkan ketika dia jual beli. Misalkan Ana jual beli HP ini. Ana beli HP sama Ustadz Andi ini. Pak Andi, ini HP saya jual dengan khiyar syarat ya. Artinya setelah 3 hari Ana boleh untuk nggak jadi. Dan setelah 3 hari juga antum boleh untuk nggak jadi jual. Garansi. Iya, boleh seperti itu. Itu boleh. Boleh. Yang menjual nggak jadi jual, yang membeli nggak jadi beli. Tapi disyaratkan ketika akad. Dan itu diberi waktu 3 hari. Maka ketika hari kedua, itu saya boleh. Ana nggak jadi beli, mana uang saya? Atau antum datang, Ana nggak jadi jual, mana uang saya? Itu boleh. Tapi dengan catatan harus dikasih tahu di awal akad. Disyaratkan kesepakatan. Lah, ketika masa 3 hari itu, datang orang ketiga, balikin aja, beli sama saya. Kan boleh juga kan mengembalikan memang. Tapi kalau dia datang dan mengembosi gitu, itu haram itu dia.
Tapi akadnya sah, tapi haram. Ini akad yang sah tapi haram ini. Seperti itu. Baik. Terus ini penting namanya menghimpun itu apa namanya? Jamak kanaza. Apa? Menghimpun bahasa Indonesianya apa? Menimbun. HMI. Baik. Antum ini ya. Wa an yastariyat ta'am. Baik. Dan di bahasa Arabnya adalah ihtikar, menimbun. Ya, bahasa Arabnya ihtikar. Wa an yastariyat ta'am. Ini perhatikan ikhwah, membeli makanan pokok. Waqtal ghala, waktu krisis mahal. Wal hajah, waktu dibutuhkan. Liyah bisahu, untuk dia timbun, wa yabi'ahu, dan dia jual dengan harga yang mahal. Ini haram. Sengaja membeli. Yang dibeli tapi makanan pokok. Dan pas waktu mahal. Kemudian ditimbun. Dan dijual dengan harga mahal. Ini haram. Jadi harus ada syarat-syarat ini. Makanan pokok. Pas waktu krisis atau waktu mahal. Terus dia timbun. Terus dengan harga yang mahal. Ini. Tapi kalau yang dibeli bukan makanan pokok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan makanan pokok tapi. Kalau masker pas COVID jadi pokok. Jadi bisa dikiaskan. Sesuatu yang kebutuhan bisa dikiaskan ke bab ini. Iya pokok. Ya. Sesuatu yang bukan pokok seperti HP lah, bukan pokok. Bukan pokok, kita tanpa HP nggak akan mati. Seperti itu. Jadi misalkan HP. Kita beli HP sekarang iPhone ini. Kemudian atau beli Nokia yang dulu tuh sebelum Android itu namanya apa? Symbian. Kita sengaja kita simpen biar nanti jadi barang antik. Terus kita jual dengan harga ratusan juta. Ini nggak apa-apa. Wong bukan bahan pokok kok. Yang nggak boleh adalah bahan pokok di waktu krisis, kelaparan, waktu susah. Terus dia timbun dan dia jual dengan harga mahal. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, kalau dia dibeli beras, pas waktunya mahal, terus dia jual mahal, juga boleh kalau nggak ditimbun. Seperti itu. Jadi harus ada timbun, harus ada krisis, harus ada itu pokok, harus dijual mahal. Kalau beli timbun pokok jual murah apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, baik. Wa an yazida fi sil'atin liyaghurra ghairahu. Ini yang disebut Rasulullah di Bulughul Maram yang pernah ingat bai'un najas. Pernah dengar kan? Wala tanajasu. Nah, ini bai'un najas namanya. An yazida fi sil'ah, melebih-lebihkan barang. Liyaghurra, untuk menipu ghairahu. Contoh ini. Ini sering ini. Anak jual HP ini ke Pak Masau ini. So, ini 5 juta. Mau nggak? Wah mahal 5 juta. Nggak mau. 5 juta. Datanglah si Samsu. Pak Setio, tak beli 15 juta. Langsung Masuk mesti berpikir, ternyata ini tuh harga 15 juta ternyata. Berarti 5 juta itu murah. Akhirnya, padahal dia ngomong gitu tuh udah tak suruh. Atau dia sengaja ngomong gitu tanpa tak suruh, biar dia itu mau beli. Karena kalau ada orang yang membeli 15, berarti 5 juta itu murah. Akhirnya sudah apa-apa kah 5 juta, wong ada yang 15 juta. Justru saya ini beruntung, bisa jadi nggak dapat. Padahal harganya cuma 2 juta. Tapi dia ngomong untuk liyaghurra. Ini di bahasa Arabnya adalah najasa yang jusu. Ya, najis namanya ini. Pakai sin, bukan pakai sin. An-najis. Ini perbuatannya si Ustadz Samsu itu haram. Kalau atas kesepakatan dengan anak bersekongkol, justru ini ada loh, ada di toko zaman sekarang banyak. Itu yang mempekerjakan orang seperti itu. Itu berarti yang dosa si pelaku dan si anak. Ya, adapun jual belinya itu sah. Kalau masuk akhirnya beli itu sah. Terus kan saya tertipu, loh saya salah siapa juga, dia nggak ngecek harganya. Jadi ini harga yang akad yang haram tapi sah. Baik, selanjutnya
Wa an yufarriqa bainal jariyah wa waladiha qabla tamyiz. Ini zaman dulu. Jariyah artinya budak perempuan, waladiha anak yang belum tamyiz. Kalau menjual budak dipisah dari ibunya juga haram. Seperti itu. Baik, selanjutnya wa an yaghusha au yahuna fil kaili wal wazni wal dzar'i wal addi. Nah, ini jelas haram. Yahuna mengurangi takaran, al wazn mengurangi timbangan, adzar mengurangi panjang kain, al addi mengurangi jumlah kuantitas 20 PCS jadi 18 PCS. Au itu semuanya jelas haram ya. Karena itu dosa ya, itu menipu itu. Wa an yabi al qutna au ghairahu qutna itu artinya kain. Au ghairahu minal badha'i wa yukridha al mustari fauqahu darahima wa yazida fi thamani tilkal bidha'ah li ajlil qardi. Nah ini dia gini, kalau kamu beli sama saya kasih utangan. Nah, itu kan. Jadi ada orang, saya utang dong saya untuk bisnis, untuk modal. Ya, kamu boleh utang sama saya, tak kasih modal, tetapi kamu harus beli ke saya. Beli apapun itu, beli mobil, beli tanah, beli pakaian. Yang penting dia akan ngutangi kalau dia ngasih, dia beli. Ini juga kullu qardin jaro naf'an. Ngutangi tapi dia dapat manfaat, dibeli barangnya. Lah ini enggak boleh juga. Ya. Wa an yabi al-qutna au ghairahu wa yukridhal mustari fauqahu darahima. Ya. Jadi di atas jual beli fauqahu maksudnya selain dia menjual, dia menghutangi gitu loh. Jadi utang ini disyaratkan dengan apa? Dengan jual beli seperti itu. Belum selesai. Terus jawaban yang kemarin. Tadi dan diharamkan menjual barang, kemudian menghutangi, ya,
dan karena hutang mensyaratkan. Jadi saya jual ke kamu, kamu kalau mau utang tidak apa-apa tapi beli ke saya, itu haram. Ya. Terus salah satu makna yang tersirat atau yang terdapat di dalam istilah ini juga adalah seperti ini. Jadi dia jual barang itu, misalkan barang itu harganya 100.000. Kemudian karena dia juga mau ngutangi si pembeli, maka barangnya dinaikkan jadi 120.000 karena dia ngutangi. Paham kan? Jadi kalau dia, ini saya utangi 100.000 dan barang itu dinaikkan jadi 120 gara-gara utang ini. Jadi walaupun si pembeli itu nanti mengembalikan 100.000 juga, sebenarnya dia mengembalikan 120.000. Tapi 20.000-nya itu sudah ditakdim, diajukan sambil dia beli itu. Paham nggak? Nah itu haram juga itu. Karena seakan-akan utang 100 tapi mengembalikannya 120. Tapi 20-nya ini khilaf dia dalam wujud harga barang. Paham nggak? Nah itu tidak boleh. Lah kemarin ada pertanyaannya dari Pak Husain. Jadi apa bedanya antara menjual barang yang belum kita miliki, bai'u ma laisa indak, baik menjual yang tidak kita miliki, dengan mesen, ya kan? Seperti misalkan yang mau nasi goreng, ya padahal yang itu bukan penjual. Lah ini penting ya. Lah mesen itu, ya mesen itu namanya bai'u dhimmah, itu boleh. Jadi gini, saya pesen nasi goreng, ya, saya pesen nasi goreng yang pakai telur adalah harganya 15.000. Itu seperti itu boleh. Seandainya nanti misalkan penjualnya Ustadz Mirza, biasanya dia beli nasi goreng itu dari Pak A. Pak A nggak jual, itu dia atau barangnya nggak ada, dia nanti nyari di tempat yang lain. Itu dibolehkan seperti itu. Nah, terus yang nggak boleh itu seperti apa? Yang nggak boleh bai'u malam yakbid atau bai'u malaysa indak, itu seperti apa? Lah, yang saya pahami seperti ini yang nggak boleh. Misalkan saya ini sudah pesen HP yang sudah pesen iPhone 11 gini-gini warna merah dan sebagainya, dan HP ini akan datang ke saya selama 5 hari. Di hari ketiga saya jual ke Ustadz Amjad misalkan. Saya jual HP ini, ya, saya jual HP ini yang tertentu, HP yang ditentukan. Jadi dia memang seakan-akan mesen, tapi sebenarnya yang dipesan tuh tertentu, hal tertentu yang mana sudah OTW, yang mana kalau terjadi kerusakan barang itu saya nggak akan bisa ganti. Ya, saya akan rugi karena ya memang barangnya cuma ditujukan ke itu saja. Nah ini nggak boleh. Ya kenapa? Karena sesuatu yang sudah saya beli dan belum saya terima itu tidak berada di bawah kekuasaan saya. Masih di bawah kekuasaannya penjual pertama. Ada kerusakan, maka yang menjamin perusahaan pertama sana. Kalau saya jual, terus dia minta jaminan saya nggak punya jaminan. Saya aja masih dijamin sama yang menjual ke saya. Ya, berbeda dengan mesen atau bai'u dhimmah atau bai'u sifah. Jadi kalau bai'u sifah itu yang dijual adalah sifatnya. Seandainya yang saya beli iPhone ya dengan sifat seperti ini. Seandainya penjual itu nggak menemukan di Ponorogo, dia bisa ke Madiun. Tapi jual objek yang dijual itu tidak terikat dengan barang tertentu, tapi terikat dengan sifat. Sementara sifat itu nggak hanya di satu tempat. Ya, jadi akadnya bukan tertuju ke barang, tapi ke sifat. Dan itu bisa dicarikan kemana-mana. Dan kalau nanti barang yang tidak sesuai dengan sifat, itu pembeli boleh komplain dan kembalikan. Nasgor lurdas ini, nasgor nggak pedas nih. Nah, boleh. Secara fikih boleh dibalikin. Tetapi kan nanti kembalinya ke kasihan kita yang sabar kan. Udah habis. Ya. Balikin. Seperti itu. Kan sering kan udah malam pesan yang pedas dan telur, pedas dan geprek. Tapi yang datang udah nggak pedas, nggak geprek, nggak ada telur, kerupuknya lengkap lagi kan. Ya. Tapi karena kita kasihan ya udah nggak apa-apa. Lah itu kan kembalinya nanti kepada kita ikhlaskan, kita yang sabar ya. Ya, seperti itu. Jadi ya, masuk. Misalkan nih jual nasi goreng. Ya. Terus cukupnya tinggal buat satu porsi lagi. Tapi satu porsi lebih dikit, nasinya nih yang mau digoreng. Terus ada yang datang mau beli 2 porsi. Ya. Akhirnya ini Anda bagi jadi 2 porsi. Antum Sebenarnya Anda biasa ngejual dengan
sekian ratus gram. Ya. Terus akhirnya karena udah sekian ratus gram lebih dikit, akhirnya bagi dua. Ya, itu kembali ke masalah apa? Masalah apa namanya menentukan harga. Menentukan harga itu kan nggak ada batasan, kita sebutkan kemarin. Boleh. Jadi kita mau jual setengah piring dengan 10.000 dan satu piring dengan 1.000. Itu kalau itu diketahui oleh penjual dan pembeli tahu, itu sudah nggak ada masalah. Nah, maka di kejadian ini ketika si pembeli tahu ini tuh setengah dijadikan 2. Paham nggak? Iya. Itu dia yang harusnya dia nggak jadi beli. Kalau dia mau beli ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dia nggak tahu nih, anak kasih pas dia ngerasa kok dikit banget ya, biasanya nggak segini. Biasanya nggak segini ya. Iya, dia pas udah Sudah berarti dia orang situ ya. Dia orang situ udah tahu urufnya 10.000 itu, ya itu masuknya curang kayak gitu. Itu maksudnya goror itu. Dia boleh untuk meminta lebih atau mengurangi harga atau mengembalikan itu boleh. Ya, tapi kalau udah dimakan ya nggak boleh dikembalikan. Karena gini, syarat mengembalikan aib itu harus segera. Syarat mengembalikan aib itu harus segera dan belum dia pakai. Silahnya masih ini. Iya, seperti itu. Nah itu boleh itu. Jadi kaitan sama goror. Ya, gimana? Diskon. Jadi harga barangnya 100. Ya. Tapi Ana sengaja masang pamflet 200 coret 100 supaya orang mau beli. Enggak apa-apa itu. Itu goror. Enggak goror. Karena tadi memang apa? Menentukan harga itu aslinya itu bebas gitu loh. Yang penting diketahui gitu aja. Ayo gimana? Utang negara. Iya. Ada kerjasama antar negara. Misalnya anak kasih utang untuk anak kasih investasi bentuknya utang, tapi ente harus ngegolin misalnya bisa ekspor barang apa dari negara tersebut. Misalnya uling. Ya itu nanti itu nggak bisa dijawab karena itu banyak variabelnya lah. Banyak banget kita harus bahas. Ini secara umum ya, hutang negara itu. Kok misalnya dijelaskan, biasanya tanggung yang hutang itu atau penikmat hutangnya? Maksudnya? Masyarakat. Yo yang melakukan hutang itu jelas. Yang menikmati itu siapa? Warga negara. Rakyat jelata. Dan kita menikmati utang-utang negara kita. Ya itu nantilah Ana pikir dulu. Soal yang banyak cabangnya itu nggak berani jawab Ana. Karena bahaya loh. Makanya man nusibalil fatwa itu fakat dubiha bigori sikin. Jadi ada kalau ditanya apa menyembelih yang tanpa pisau itu berfatwa. Makanya sebenarnya yang Ana jawab ini bukan fatwa, itu ada qaul fuqahanya, makanya saya berani jawab gitu loh. Jadi ada kaidah bakunya. Tapi kalau masalah sudah menyangkut hal yang baru yang nggak ada di kitab, ini kan harus ada namanya kias, analogi lah. Untuk sampai ke analogi yang benar, itu harus setiap variabel itu kita punya. Dan setiap variabel itu kita harus tahu analoginya kemana. Yang kedua, analoginya kemana? Ya, kemana-mana itu harus ada khusus ulamanya ini. Ya, itu kan takut itu, menakutkan, mengerikan gitu. Jadi berbicara tentang utang-utang. Ya. Artinya kan kalau meninggal itu kan salah satu tadi yang tidak boleh dijual kan kalau ada utang. Betul. Nah, ada nggak ada toriko dalam kehidupan itu dalam mengatasi utang atau manajemen utang? Maksudnya kita bisa tahu nih, dicatat atau bagaimana. Oh iya. Oh, mengetahui hutang itu berapa? Ya. Kan kita nggak tahu bapak kita tuh punya utang. Betul. Maka sahabat itu mengatakan gini. Menulis wasiat apabila berkenaan dengan yang wajib kayak utang kita, hukumnya bagi setiap kita yang hadir ini itu wajib. Jadi kalau kita punya utang dan kita pasti akan mati dan nggak tahu kapan, maka menulis wasiat atau jumlah utang kita itu hukumnya wajib. Itu wajib karena apa? Karena kewajiban membayar tidak akan bisa terlakukan kecuali ada tulisan. Maka nawasilatan lil wajib ya'khudhu hukmahu. Yang merupakan wasilah wajib itu hukumnya wajib juga. Makanya al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasilah itu hukumnya seperti tujuan. Malayati wajib illa bihi. Lah, bahwa wajib itu masuk ke situ. Maka hukumnya menulis hutang itu wajib. Apabila wasiat itu berupa sedekah, seperti kalau meninggal nanti saya akan memberikan uang ke tetangga atau ke madrasah senilai sekian, itu wasiat. Wasiatnya kan sunnah, makanya menulisnya juga sunnah. Tapi kalau utang kan wajib, maka menulisnya juga wajib. Maka salah satu ibadah yang mungkin banyak orang nggak menganggap itu ibadah adalah menulis hutang. Itu ibadah.
Ya, maka kita yang punya tanggungan apapun itu ya, nazar, zakat belum terbayar, nah atau janji belum dipenuhi, utang itu ditulis sejak sekarang. Baik, ada lagi? Pak Samsu. Ya. Tanpa syarat itu justru itu ibadah. Ahsanukum. Jadi ahsanukum itu adalah ahsanukum qadaan. Jadi sebaik-baik kita adalah ketika kita mengembalikan, itu kita mengembalikan dengan lebih baik, tapi tanpa syarat. Tanpa syarat di awal, iya. Seperti misalkan anak dikasih utang antum 100.000. Tapi karena dengan 100.000 ini jadi banyak, berterima kasih. Beliau ustadz nggak menerima riba, tapi saya kembalikannya dengan tak kasih dengan ayam satu ingkung gitu kan. Nggak apa-apa, tanpa syarat itu justru itu baik. Tapi kalau disyaratkan jadi dosa. Dia nggak menyaratkan, tapi kan akhirnya jadi memberatkan. Jadi ngerasa guru lazid. Siapa yang guru lazid? Enggak lah. Kasihan lebih. Ih, anak disuruh guru lazid, Pak, mau, Pak. Ya enggak apa-apa, itu suruh kafakat dari. Ya udah kalau guru lazid kasih anak. Baik. Taktafi ya biasa ya. Taktafi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.